Assalamualaikum sahabat editor, kali ini kita berada di Krui. Kita sekarang lagi berada di daerah perkebunan milik Bapak Irawan. Tadi kita udah minta izin untuk masuk ke perkebunan. Kita akan memperkenalkan hasil bumi ya. Ya kira-kira hasil buminya salah satunya seperti ini. Oke rekan-rekan, ini namanya pohon damar. Jadi yang dipanen itu getahnya kira-kira seperti ini. Nih, nanti kita akan mencoba di sini kita panen. Cara panennya kayak gimana? Untuk berjelas cara panen kayak gimana, tetap ikut terus. Oke, tadi kan ini ada kelas-kelasnya Pak. Ya. Jadi kira-kira ada gambaran nggak buat gimana ngolahnya itu seperti apa biar dia, tadi kan ada kelasnya tuh. Nah, untuk memperjelas kelas-kelas seperti apa, proses pengolahannya seperti apa, apakah ada alatnya atau gimana begitu? Oh, supaya jadi barang jadi ya? Iya. Tadinya dari petani ya seperti inilah bahan mentahnya. Jadi dari petani masih kotor ya gitu ya. Masih kotor, masih ada kotor. Yang agak bagusan, yang usia getahnya agak tua. Ada kayu-kayunya kayak gini apa ya? Ya, masih banyak kayunya, nanti kayunya dibuang. Nah, cara mengolahnya begini. Tapi ini masih manual. Oh, ini ada alatnya teman-teman. Nah, ini adalah satu alat untuk mengolah damarnya. Wah, ini kayak pemain sinetron. Sinetron Jepang lawan Belanda. Wah, sangat lucu. Berarti diayak Pak ya? Iya. Diayak. Jadi ini prosesnya diayak dulu. Jadi proses di sini masih tradisional ya? Ya. Nah, Masih ini saya kasih tradisional. contoh. Nah, Oke, kita lihat. Saya kasih contoh. Umpama anggap saja ini bang sudah kering ya, tapi ini tadi dari tani. Awal pakai ini dulu. Wah, lumayan juga cara pengolahannya ya. Nah ini udah jadi tapi belum dibersihkan. Nah, Seperti itulah. ini sedikit proses sudah jadi ya. Jadi ini tinggal dibersihin Pak ya. Ya tinggal dibersihkan. Kayu-kayunya sama yang hitam-hitam pleknya ini dibuang. Berarti kalau yang sisa itu yang habis disaring itu nggak kepake apa gimana Pak? Oh nanti beda. Ya laku juga dijual, cuman beda harga. Oh, beda berarti kualitas. beda kualitas lagi ya? Ya, terus yang ini tadi yang kecilnya ada lagi alatnya.
masuk ke ini. Itu namanya AB. Ini Oh. AB. AB. Kalau ini A Barut. Nah, Ini Barut. AB. Nah, Oh, disaring lagi ya. ini namanya C. Oh, ini beda-beda ya. Ya, C Ini tunggal. AB, ini C. C, itu C. Ya, perlu dibersihkan juga nantinya. Oh, sama ya prosesnya. Ini di Ya. Dicuci Di- dulu, terus dikeringkan. dikering jadi supaya glowing, Bersih, ya. supaya dia lebih glowing. Nanti kalau dia udah bersih berarti harga lebih ini lagi ya. Ya. Oke. Ya, lebih. Wah, Ya. Kita olah lagi. Nah, ini namanya D. Oh, Itu D. ada A lagi. B Ya. C D. D. Wah. Itu D. Berarti setiap saringan itu tergantung besarnya ya, Pak ya? Iya, betul. Begitu Ya, ya. kalau masalah harga biasanya walaupun beda itu asal beda bentuk, kecil besarnya asal warnanya sama ya tetap harganya sama. Oh, warganya sama. Iya, iya. Jadi ini buat saringan AB. Nah, ini saringan AB, ini saringan D. C. C. C apa ya? Ya, ini D. Ini saringan D. Jadi setiap saringan itu kegunaannya beda-beda. Oh. Bentuknya sama tapi kegunaannya beda-beda. Oke. Dan seterusnya ini masih Prabu masih Wow. bisa pakai alat ini. Prabu kayak Prabu Iya. ini ya. Satu kali angkat lagi, sisanya baru abu. Baru abu. Baru abu. Iya. Kalau yang abu nggak bisa dipakai apa masih bisa Udah, dipakai? Itu udah mentok, udah yang paling kecil. Abu. Oh, begitu ya. Oke. Untuk contoh yang udah bersihnya, Pak Irawan Oh, apa ini. punya, Pak? Ini yang sudah bahan jadi. Ini AB namanya. Ini yang sudah dibersihkan, Pak ya? ya. Ah, ini yang sudah Ini dibersihkan. Berarti nanti sama pengolah tinggal diolah lagi ya, Pak ya? Iya, nanti kan dimasuk ke pool, nanti dikirim, ya masuk pabrik mungkin. Berarti ada penampungannya lagi gitu, Pak ya? Iya, iya, karena kita juga masih kecil, usaha kecil. Ah, jadi ini udah dibersihkan, teman-teman. Tuh, udah bersih ya, udah nggak ada bekas-bekas itunya, kayu. Jadi tinggal diolah lagi. Seperti yang dibilangin tadi, ini bisa buat bahan kaca, cat. Oke, rekan-rekan, sekarang kita berada di kebun, ditemanin sama Bapak Irawan untuk melihat-lihat gimana gambaran yang ada di kebun di sini. Nah, kebetulan kita berada di tengah kebun. Nah, seperti inilah damar bibit damar. Ya, kurang lebih umurnya 1 tahun. Oh, jadi kalau segede gini umurnya sekitar 3 tahun. 1 tahun ya? 1 tahun. 1 tahun. 1 tahun segede gini. Ya, Berarti kalau yang kecil ini berarti sekitar 6 bulan ya? ya kurang lebih begitulah. Iya, iya, iya. Tergantung tanahnya juga. Tergantung tanah. Iya, kadar Jadi suburnya. tanah juga ya. Iya. Jadi efek juga di tanahnya. Kebetulan ada yang sedang mengambil damar. Ayo kita lihat. Oke, boleh. Ya. Mari. Kau pai. Ada tangkongan. Tanggung. Nah, seperti inilah gambarnya. Nah, ini kan untuk mencapai sebesar ini ya kurang lebih 30 tahun umurnya dari bibit tadi. Nanti dilobangin seperti ini, baru keluar getahnya. Lanjut, lanjut. Ya. Ini kayak ini lubangnya nah. Kalau di lubang kayak ini kan airnya keluar. Kira-kira umur 20 hari bisa dipanen, udah kering damarnya. Udah kering Udah panen ya. kering panen. Ini nih. Nah, kayak ini dalamnya nah. Alat ambil kayak ini. Oh, itu buat ngambil Buat ambil damarnya. damar kayak gini nah. Proses pengambilannya gimana, Paman? Nah, gini. Nah. Nah. Kalau kita ngambil ini dikupasin dikit supaya keluar kayu yang masih hidup.
Nah, kalau nggak dikeluar dikupas kayak ini nah, getahnya nanti kan nggak keluar lagi. Nah, Oke. Jadi kira-kira sedikit ada luka di pohonnya biar getahnya bisa keluar kembali. Iya, iya. Mungkin mau lihat lubang yang baru. Karena ini getahnya sudah diambil. Udah diambil ya. Udah diambil. Coba kita lihat yang baru ya. Sebelah sana bisa, di bawahnya juga itu masih ada. Oke, Bro. Ini dia yang belum dipanen, masih ada di dalam lubangnya. Kira-kira seperti ini. Oke. Nah, kayak ini. Nih, ini yang belum dipanen. Ini belum dipanen nih. Kira-kira seperti ini gambarannya. Belum diambilin ini ya. Ya. Belum. Oke. Nah, kayak inilah kalau ngambilnya. Dilukain dikit kayak ini nah. Nih, kan luka dikit. Nah, kan luka dikit ini. Nah, kalau nggak dilukain dikit, airnya ini nggak keluar lagi nantinya. Nah, berarti makin lama makin besar juga berarti ya lubangnya ya. Iya, Oh, tambah waktu, tambah lama, tambah besar. Sebabnya dikurangin dikit terus-terus. Setelah ngambil kurang kan, tambah lebar. Jadi ini semakin lama semakin banyak yang diambilnya Iya. teman-teman. Jadi kalau awal-awal nggak sebesar ini. Enggak, cuman sebesar gini lah. Cuman ini udah beberapa kali proses panen ya Pak. Ya, udah lama panennya. Kalau lubangnya terlalu lebar. Kalau udah lebar kan bisa diganti lagi nantinya. Nah, kayak ini. Bibirnya nah. Wah, lumayan juga prosesnya. Ini hasil Lampung asli ini nah. Nah, kayak ini dalamnya nah. Nah, Nanti ini diolah lagi nah ya. ini bahan pertama ini, bahan pokok asli dari pohon. Kalau udah penjual, dipilih kayu yang hitam-hitam dibuang. Baru kita kirim. Oke. Tuh. Nah, jadi ini perkebunan milik Pak Irawan, kita udah izin. Kebetulan ada yang lagi ngambil juga. Nah, jadi ini hasil dari Lampung, Krui ya? Ya, betul. Dari Krui, Pesisir barat. pesisir barat. Ini damar mata kucing ya Pak ya? Ya, betul. Damar mata kucing. Oke, sekarang kita akan mencoba panen. Kali ini saya akan mencoba panen damar, tapi kita izin dulu sama Bapak Irawan. Kira-kira boleh nggak? Nah, Pak, ya. Di sini saya akan mencoba panen damar. Di sini saya minta dipandu. Kira-kira seperti apa panen damarnya? Oh, boleh, silakan. Oke, ayo teman-teman, ayo kita panen. Ini harus pakai ini Pak ya? Ya, hati-hati Bang, hati-hati. Oke. Itu apa namanya tuh? Ini apa Pak namanya Pak? Oh, ini dari rotan bahannya. Oh, rotan. Kalau di sini namanya alit. 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 Kalau bahasa internasionalnya buat safety bell. Safety bell. Ah, Sejenis sabuk lah. nah, di sini kan Beceng ya. Oke, kita coba. Dari sebelah mana dulu nih? Ya, basing lah. Dari sebelah sini kali ya? Coba. Wow. cari yang ada getahnya. Yang ada getahnya. Nah, seperti itu Mas, hati-hati Mas. Seperti ini ya kira-kira. Oke. Apa bisa Mas? Kita coba. Nah. Wah, lumayan susah ya. Gimana Pak? Kira-kira masuk gak kalau kita panen? Oh, itu udah bagus Mas, udah bagus. Wow. Ya. Udah jadi karyawan sini aja kamu. Hebat. Boleh. Ditaikin ya? Bisa naik Pak. Kita coba dulu. Iya. Pelan-pelan Mas, pelan-pelan. Mantap. Luar biasa. Oke, saya rasa cukup. Udah capek. Capek, saya sudah mencoba. Ini di samping kita mencari
bisa buat jadi uang nih, kita juga bisa di ini ya, olahraga nih. Olahraganya mantap. Pakai beceng. Itu kampak Mas namanya, bukan becek. Nah, kampak itu namanya. Kampak. Iya. Alat untuk mengambil getah damar. Saudaranya Pancul. Mantap. Jadi untuk proses dari awalnya tidak mudah ya. Dari awal pengambilan, terus sudah proses masuk pengumpulan di gudangnya, harus diolah lagi. Ternyata tidak mudah ya. Nah, untuk mata pencaharian utamanya di sini ya salah satunya ini damar. Ini umur berapa tahun Pak pohonnya Pak? Itu ini lebih kurang 30 tahun. 30 tahun ya. Diameter sebesar ini 30 tahun. Iya. Mungkin juga lebih. Lumayan juga ya ternyata. Ini hasil saya panen. Tuh. Nanti kita satuin sama hasil punya paman. Yuk. Oke, ini udah kita satuin. Seperti inilah kita pohon damar. Jadi ini nanti di kilo Pak ya? Ya, nanti dijual ya, per kilo. Ya, nanti setelah dijual mungkin diolah sama yang beli. Oke, terima kasih Pak Irawan sudah mengizinkan kita lihat-lihat terus cara proses pengambilan damarnya. Terus juga sudah diizinkan masuk gudangnya, lihat-lihat damarnya kayak gimana. Terima kasih pada Pak Irawan. Ya, sama-sama ya. Oke, sekarang kita balik lagi ya Pak Irawan. Ya. Nah, kita kan tadi udah panen. Nah, bungsu kan udah dapat tadi. Nah, kita jual lagi ke Pak Irawan. Nah, lumayan buat makan hari ini. Sekarang waktunya kita jual, panen. Jadi kamu panen di tempat orang dijual lagi ke orangnya gitu. Aduh, Lumayan. rugi nih Pak Irawan. Sekarang kita timbang dulu hasil panen. Tuh. Lambatnya dapat 2 kilo. Oke, lumayan buat beli iwa. Buat beli jiwa. Lumayan 80.000 sekarang. Kita Waduh. dapat 2 kilo. Taruh di sini, Pak. Ya. Nah, nanti sama Pak Irawan ini diproses lagi ya Pak ya. Nah, Seperti yang tadi diprosesnya. kalau mau lihat pete begini. Ya, ada pete juga di sini. Ada yang jual. Ini ya. Udah bersih.
Oke Pak Irawan, terima kasih udah meluangkan waktunya sama udah berbagi informasi bagaimana tentang proses pengambilan damar. Jadi tadi juga kita udah berbagi sedikit informasi gimana pengolahan damarnya. Itu adalah suatu bagian bagi sahabat Aitor dan rekan-rekan semuanya. Jadi di sini kita tahu gimana cara panen dan cara pengolahan damar dari bahan mentah sampai ke bahan jadinya. Di sini itu adalah sebuah kebanggaan dan bisa menambah wawasan. Itu adalah ilmu terbesar. Semoga kedepannya bisnis Pak Irawan bisa tambah sukses, lebih maju dan lebih berkembang. Terima kasih. Di sini kita pamit dulu. Di lain waktu mungkin ada kesempatan lagi kita bisa main lagi di sini sambil silaturahmi. Oke. Sapa dulu sahabat Aitor. Dukung terus channel Aitor, jangan lupa di subscribe dan di like. Terima kasih.